Halo teman-teman semua, lama tidak jumpa. Kali ini saya akan mencoba menantang diri saya sendiri. Jadi saya akan melakukan diet, dimana yang mendasari saya kepikiran untuk diet adalah yang pertama, celana sama baju saya sudah tidak cukup, sudah banyak yang tidak bisa dipakai. Yang kedua, karena bergerak sebentar saja sudah cepat capek, bergerak cepat capek. Yang ketiga, badan sering sakit-sakitan, jadi kaki itu terasa sakit gitu, nggak tahu itu kolesterol atau asam urat, saya nggak tahu ya. Jadi itulah yang mendasari saya ingin mencoba diet. Jadi sebelumnya saya sudah pernah diet dulu, pada tahun 2012 dulu. Itu berat badan saya 94 kilo, gendut banget. Nah, di situ saya coba melakukan segala macam diet, gagal. Dan setelah itu ada salah satu diet saya coba, akhirnya dalam jangka waktu 1 tahun saya berat badannya turun dari 94 kilo menjadi 67 kilo. Ya, sangat signifikan sekali, tapi dengan jangka waktu sekitar 1 tahun lebih lah, seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan mencoba lagi menantang diri saya sendiri untuk melakukan diet tersebut. Jadi berat badan saya sekarang ini di sekitar 81 kiloan lah. Di 81 kilo, nanti akan saya timbang ya di situ. Untuk membuktikan, saya akan mencoba diet ini selama 1 bulan, dan nanti insya Allah setiap 1 hari, tiap harinya akan saya upload di sini bagaimana progresnya. Nanti akan saya upload saya makannya apa, olahraganya bagaimana, dan juga aktivitasnya apa. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi metode diet apa yang akan saya pakai. Saya di sini nanti akan memakai metode diet yang sudah dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier, yaitu Obsessive Corbuzier Diet atau disingkat OCD, yang mana ini sebenarnya diambil dari diet intermediate fasting. Jadi proses prinsip kerjanya dari OCD ini adalah kita diwajibkan untuk berpuasa, dan selama berpuasa itu tidak boleh ada sama sekali kalori yang masuk. Dan juga di dalam saat berpuasa itu tadi kita melakukan olahraga. Tujuannya adalah untuk meningkatkan metabolisme kita supaya proses pembakaran lemak menjadi lebih efektif. Nah, OCD di sini mengkombinasikan antara puasa, olahraga, dan juga di sini apa yang kita makan ya. Jadi akan saya jelaskan dulu yang dimaksud puasa di dalam OCD ini. Yang pertama, jadi OCD ini puasanya itu dibagi menjadi 4 jam. Jam yang pertama yaitu 16 jam berpuasa. Berarti kalau 16 jam, 8 jamnya adalah boleh makan. Jadi ada jendela makan selama 8 jam. Yang kedua ini 18 jam berpuasa, berarti 6 jam boleh makan. Ada 20 jam berpuasa, berarti 4 jam boleh makan, boleh kalori masuk. Dan yang terakhir divariasikan 24 jam berpuasa. Nah, 24 jam berpuasa ini adalah variasi. Kalau pengalaman saya biasanya 1 minggu saya lakukan maksimal 2 kali. Oke, jadi dalam 4 kriteria tadi, yang dimaksud berpuasa di sini adalah teman-teman tidak diperbolehkan memasukkan kalori ke dalam tubuh teman-teman. Jadi dalam 6 contohnya, dalam 16 jam berpuasa, teman-teman boleh minum. Jadi teman-teman boleh minum, tapi minum air putih yang 0 kalori ataupun teh tawar misalnya, seperti itu. Itu diperbolehkan karena 0 kalori, teman-teman. Jadi selama 16 jam teman-teman boleh minum. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk dehidrasi. Nah, setelah itu di dalam jangka waktu 8 jam, karena kita kan puasa 16 jam, jadi 8 jam itu tadi kita diperbolehkan makan. Diperbolehkan makan apapun, terserah yang teman-teman suka, yang setiap hari teman-teman biasa konsumsi. Misalnya setiap harinya teman-teman makan 3 kali sehari, teman-teman boleh makan 3 kali sehari, tetapi dalam jangka waktu 8 jam ini. Tapi sepengalaman saya, kalau misalnya dulu saya makan misalnya sehari 3 kali gitu, nah selama 8 jam ini saya makan cuma 2 kali gitu. Karena memang waktunya juga dibatasi, secara otomatis melatih kita untuk mengurangi makan. Tetapi boleh makan apapun, tidak membatasi. Teman-teman tidak harus makan makanan yang tanpa rasa, tanpa garam. Misalnya dada ayam direbus, misalnya sayur cuma direbus aja, dan lain sebagainya, tidak perlu.
cukup teman-teman makan apa yang teman-teman biasa makan. Tetapi ingat, tidak boleh rakus ya. Itu juga berlaku untuk jam-jam makan yang lain, misalnya teman-teman variasikan 18 jam, 20 jam ataupun 24 jam. Oke, paham ya dari sini ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah olahraga. Olahraga ini lebih baiknya teman-teman lakukan saat berpuasa. Jadi jangan di saat jendela makan. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak ada waktu, ya silahkan di jendela makan juga tidak masalah. Nah, kenapa olahraga ini dilakukan saat di jam puasa? Karena yang pertama adalah ketika perut kita kosong, tidak ada kalori masuk, maka disitulah peran lemak itu kita dipecah. Jadi dari proses olahraga itu nanti energi yang kita hasilkan itu diperoleh dari lemak. Nah, lemak itu dipecah oleh yang namanya hormon HGH, Human Growth Hormone, yang mana tujuannya atau fungsinya hormon ini adalah mengatur proses pemecahan lemak. Kalau dalam proses diet ini ya, mengatur proses pemecahan lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga nanti energi yang kita pakai adalah energi dari lemak tersebut, gitu, seperti itu. Jadi dia di sini pure otomatis adalah mengurangi kadar lemak yang di dalam tubuh. Karena biasanya teman-teman di sini salah paham antara yang dikurangi kadar air atau kadar lemak. Ada yang bilang dalam 1 hari atau 2 hari saya jogging terus, jogging selama 2 jam dalam 1 hari, akhirnya turun 2 kilo, ada yang turun 1 kilo. Ingat, yang dibakar di situ bukan lemak, tetapi apa? Yang berkurang adalah kadar air di dalam tubuh. Seperti itu ya. Jadi konsen kita di sini adalah kita membakar kadar lemak yang ada di dalam tubuh, bukan kadar air. Ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, setelah itu kita lanjutkan untuk macam-macam olahraganya. Sebenarnya macam-macam olahraganya terserah teman-teman. Apa yang teman-teman sukai silahkan dilakukan olahraganya. Tetapi kalau saran saya ataupun saran dari buku yang sudah saya baca itu adalah kita melakukan angkat beban. Nah, angkat beban di sini entah dari beban dari badan kita sendiri ataupun teman-teman pakai alat seperti itu lebih baik ya. Kenapa harus angkat beban? Karena dengan angkat beban maka kita melatih otot kita, merusak otot kita, dan juga nanti untuk memperbaiki regenerasi sel otot kita sehingga otot kita menjadi lebih besar. Jadi proses pembakaran lemak itu adalah semakin besar massa otot yang ada di tubuh kita, maka proses pembakaran lemak juga semakin cepat. Nah, makanya di sini disarankan dengan olahraga angkat beban seperti itu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kardio dengan jogging, dengan sepak bola dan lain sebagainya, silahkan ya teman-teman sukai. Tetapi saya menyarankan untuk olahraga angkat beban seperti itu. Oke, dan makanan tadi sudah saya jelaskan ya tadi ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara kalori dan juga gizi. Kenapa tadi saya bilang boleh makan apa saja, terserah gitu ya. Teman-teman makan junk food, teman-teman makan gorengan, teman-teman makan nasi putih, ayam goreng, terserah, tidak apa-apa. Karena saya berbicara di sini adalah jumlah kalori yang masuk, bukan jumlah gizi yang masuk. Ya, kita bedakan antara gizi dan juga kalori. Nah, kalau kita bilang untuk diet ini kita membutuhkan jumlah kalori yang masuk berapa, gitu ya. Jadi makanan sehat itu baik, gitu kan. Tetapi ini beda konteks ya. Kita beda konteks. Jadi teman-teman boleh makan makanan yang bergizi kalau teman-teman suka dada ayam, telur ayam, cuma direbus, terserah gitu. Nah, tujuannya di sini boleh makan apa saja itu apa? Karena kita supaya tidak bosen gitu, dan kita senang melakukan diet ini. Kenapa? Karena pengalaman saya, kalau misalnya kita tidak senang melakukan diet ini dan kita tertekan, maka kita akan stop untuk melakukan diet. Akhirnya apa? Kita gagal untuk diet. Seperti itu ya. Jadi ada 3 tadi: puasa, olahraga, dan juga makan. Itulah yang menjadi kunci dari OCD ini. Oke, jadi saya akan melakukan tantangan ini selama 1 bulan dulu. Jadi nanti kita lihat progresnya ya. Insya Allah nanti akan setiap hari saya upload progresnya. Saya mulai dari makannya apa, olahraganya bagaimana, terus jam makannya jam berapa, dan juga nanti aktivitas saya ngapain gitu ya tiap harinya. Nanti akan saya rekam di sini. Nah, teman-teman yang mau ikut challenge ini juga
saya persilahkan. Jadi mari kita menjaga kondisi badan kita, kita jadikan badan kita sehat. Untuk yang overweight ya ataupun obesitas, ayo kita lakukan. Ini memotivasi saya karena tadi 3 hal tadi ya. Celana, baju sudah nggak cukup, buat jalan, buat aktivitas sebentar saja sudah capek, dan juga yang ketiga badan sering sakit-sakitan. Oke, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan di sini. Saya akan, sebelum saya tutup ini, akan saya ukur dulu untuk hari ini berat badan saya berapa ya. Oke, jadi berat badan saya hari ini 81,7. Oke, sudah saya ukur tadi ya. Berat badan saya sekitar 81,7 kalau nggak salah tadi. Jadi akan kita lihat progresnya untuk besok. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua untuk melakukan olahraga dan juga melakukan hidup sehat. Terima kasih. Jangan lupa bersyukur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.